Shalom saudara, jumpa lagi dengan kami di channel Gerbang Pemulihan Ministry. Kali ini saya akan bagikan renungan dengan judul Di Balik Corona. Ada satu pesan, ada satu mandat yang harus kita lakukan ketika hari-hari ini ada COVID-19, ada wabah dan banyak yang terjadi. Kalau kita lihat berita di TV, di media ya, kita lihat banyak sekali yang terjadi. Sementara Indonesia, pemerintah sedang bergulat menangani wabah, ada tindakan-tindakan yang dilakukan. Di sisi yang lain kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita juga banyak hal yang terjadi. Ada napi yang dilepaskan yang bukan malah sadar dan berusaha untuk berbuat baik, tetapi malah melakukan kejahatan kembali. Ada orang-orang yang kedapatan memakai narkoba dan sebagainya. Saya percaya banyak hal yang terjadi. Penyebabnya diantaranya adalah mereka juga tertekan dengan kondisi yang seperti ini. Nah, apa yang kita harusnya sebagai anak Tuhan lakukan ketika kondisi seperti ini? Dunia panik, dunia tertekan, banyak orang stres, pengusaha juga pusing karena usahanya pasti omset berkurang banyak, turun drastis, di mana mereka juga harus memikirkan gaji untuk karyawan. Di satu sisi yang lain karyawan juga pusing, ada yang di PHK dan lain sebagainya. Nah, sebagai apapun kita, apakah kita pengusaha ataukah kita karyawan ataukah kita hamba Tuhan? Hamba Tuhan pun saudara pasti merasa pusing juga karena harus di rumah, biasanya bisa pergi untuk melayani orang dan lain sebagainya, ini harus di rumah. Satu kebiasaan yang sangat berubah dan ini harus stay safe at home, harus, ini kondisi yang harus untuk menjaga kebaikan kita semua. Nah, apa sih pesannya? Ada apa di balik corona ini? Sebenarnya ada apa? Apa yang sebenarnya Tuhan mau? Nah, saya akan bagikan firman Tuhan yang saya tangkap dari 2 Tawarikh 6 ayatnya ke-28 sampai 31. Ini adalah salah satu bagian dari doa Salomo ketika bait Allah yang dibangun itu jadi ditahbiskan, dan salah satu bagian doa ini akan saya bagikan untuk kita semua. 2 Tawarikh 6 ayat 28 sampai 31. Apabila ada kelaparan di negeri ini, apabila ada penyakit sampar, hama, dan penyakit gandum, belalang dan belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seseorang atau segenap umatmu Israel memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal tulahnya dan penderitaannya sendiri, maka engkau pun kiranya mendengar dari surga, tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya engkau mengampuni dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati anak-anak manusia, supaya mereka takut akan engkau dan mengikuti segala jalan yang kau tunjukkan selama mereka hidup di atas tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang kami. Puji Tuhan, itu ayat yang sudah kita baca. Jadi di sini di dalam doa ini ada satu permohonan, ada satu kondisi ketika ada penyakit sampar, hama, belalang pelahap, atau tulah atau penyakit. Lalu seseorang
atau segenap umatmu Israel memanjatkan doa dengan menadahkan tangan. Nah, yang pertama, yang pesan yang Tuhan mau untuk kita lakukan adalah kita menadahkan tangan untuk berdoa. Kita tidak perlu untuk doa berjamaah seperti doa korporat di gereja. Di ayat ini dikatakan seseorang atau segenap umatmu Israel. Jadi bisa secara pribadi, bisa secara bersama. Kalau kita hari-hari ini sedang PSBB, stay safe at home, ya kita berdoa sendiri, saudara. Kita berdoa, menadahkan tangan. Nah, doa untuk apa? Pertama adalah doa untuk diri kita sendiri. Karena mereka masing-masing mengenal tulahnya dan penderitaannya sendiri. Seperti saya sudah katakan tadi, bahwa setiap kita pasti mengalami satu hal yang menyesakkan. Di dalam kondisi yang seperti ini, setiap kita mengalami, saudara, dengan bagian kita masing-masing. Setiap kita mengalami bagiannya kita masing-masing. Nah, kita berdoa masing-masing sendiri dulu. Kita mengerti, hanya kita yang tahu mengenai tulah, kita mengenal tulah dan penderitaan kita sendiri kan. Jadi apa yang kesusahan apa yang saat ini kita hadapi, itu yang kita doakan. Lalu doanya bagaimana? Kita koreksi. Yang pertama adalah kita mengkoreksi diri kita sendiri. Introspeksi. Apakah ada hal-hal yang mungkin kita lakukan yang mendukakan hati Tuhan, sehingga kita menderita sesuatu kondisi yang tidak enak? Kita yang pertama adalah berdoa dan introspeksi. Nah, kalau itu terjadi, maka di sini dikatakan engkau kiranya mendengar dari surga, tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya membalas kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Jadi Tuhan yang nanti akan membalas, menjawab doa kita. Nah, ayat yang selanjutnya dikatakan engkau saja yang mengenal hati anak manusia. Tuhan yang tahu hati kita sendiri. Hati kita masing-masing tuh kita sendiri dan Tuhan yang tahu. Ujungnya Tuhan mau adalah mereka takut akan engkau, supaya kita takut akan Tuhan dan mengikuti segala jalan yang kau tunjukkan selama mereka hidup di atas tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang kami. Setiap kita pasti menduduki satu tempat, satu pekerjaan, satu komunitas. Entah kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, pasti kita mempunyai satu posisi di dalam keluarga kita. Apakah kita itu sudah berjalan sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Tuhan? Ketika tadi kita pertama ada berdoa, introspeksi diri, kemudian berikutnya kita introspeksi lebih lagi. Di dalam posisi kita, saya sebagai seorang ibu, seorang istri, apakah saya sudah lakukan bagian saya? Ada seorang ayah, anak, ya kan? Menantu. Banyak menantu yang juga gak mau tahu gitu ya dengan mertua, dan banyak sekali yang terjadi. Nah, di sini Tuhan ingatkan, seharusnya kita semua tuh berjalan sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Tuhan, mengikuti segala jalan. Jadi kalau kita sebagai orang tua harus bagaimana sih? Kita sebagai menantu, sebagai anak bagaimana sih? Semua itu ada garis-garisnya, saudara. Dan itu yang Tuhan kehendaki di masa-masa seperti ini. Jadi masa seperti ini sebenarnya ini adalah masa untuk kita tuh introspeksi. Banyak orang memikirkan jalan keluar secara daging, secara pikiran,
dengan kekuatannya sendiri, memikirkan jalan keluar masalah. Oh, enaknya gini, enaknya gitu. Itu tidak akan membuat saudara mengalami terobosan. Itu tidak akan membuat saudara terlepas dari stres. Bahkan saudara akan bertambah stres karena jalan keluar hampir semua itu sudah tertutup. Kita sudah tidak bisa bergerak melakukan apa-apa lagi. Satu-satunya pintu yang terbuka adalah pintu ke atas, saudara, yaitu ke Tuhan. Nah, pintu ke atas kita caranya bagaimana? Yaitu tadi sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama. Kita berdoa, kita introspeksi, terus kita berusaha untuk mengikuti segala jalan yang Tuhan tunjukkan selama kita hidup di dunia ini. Di pekerjaan kita, sekalipun sekarang WFH, saya mendengar ya, banyak sekarang perusahaan kan WFH, work from home. Work from home, saya juga tidak tahu apakah orang-orang yang work from home itu benar-benar bekerja atau mereka malah liburan di rumah. Nah, itu pun termasuk jalan yang Tuhan tunjukkan. Seharusnya bagaimana sih kita sebagai orang Kristen, orang percaya itu kalau work from home itu harus bagaimana? Tuhan mengenal hati dan perbuatan kita loh, saudara. Bos kita nggak tahu, orang di luar nggak tahu. Oh, kamu nggak kerja, nggak work from home, kerja nggak di rumah? Yang tahu adalah kita sendiri dan Tuhan. Jangan lupa, Tuhan tahu. Nah, di masa seperti ini, kalau kita ingin mendapat kelegaan, tidak mengalami stres seperti orang-orang yang tahu-tahu ketahuan narkoba, tahu-tahu membunuh orang, tahu-tahu melakukan hal-hal yang bunuh diri dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mau menjadi seperti itu, kita harus mendapat kelegaan yang dari Tuhan. Caranya yaitu tadi, saudara. Satu pintu yang terbuka, pintu yang ke atas, yaitu hubungan dengan Tuhan. Kita perbaiki. Sekarang ini saya melihat banyak orang, baik gereja, yayasan-yayasan sosial di dunia ini, mereka berbuat baik. Berbuat baik itu sangat baik, saudara. Ketika kita membantu orang-orang yang kesulitan, membagikan sembako, membagikan masker, membagikan obat-obatan, itu sangat baik. Tetapi itu sebenarnya masih kurang. Karena tujuan Tuhan adalah membuat orang itu berbalik kepada Tuhan melalui kondisi ini. Jadi kalau orang hanya berbuat baik saja tanpa ada penyampaian tentang teguran, tentang kebenaran, tentang pertobatan, itu juga tidak akan menjadi jawaban. Sekarang sembako, dikasih sembako, berapa hari dimakan juga sudah habis, saudara, dan mereka akan kesesakan lagi. Apakah kita mampu selalu memberi sembako sampai pandemi ini berakhir? Tidak kan? Hanya Tuhan yang mampu. Seperti bangsa Israel ketika mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun, hanya Tuhan yang mampu memberi makan mereka. Mereka tidak menanam, mereka tidak menabur, tetapi mereka makan mana, terpelihara. Nah, kalau ada pertobatan, maka berkat itu pasti turun, saudara. Tetapi hanya berbagi, suatu saat stok orang yang berbagi habis. Terus apa yang diandalkan lagi? Nah, berarti yang terlebih penting adalah membuat orang berbalik kepada Tuhan. Saya akan bacakan lagi satu ayat sebagai penutup dari 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah,
tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi firman tetap harus diberitakan. Berita tentang Yesus, satu-satunya jalan, one way, itu tetap harus diberitakan. Dari channel Gerbang Pemulihan, kami memberitakan bahwa hanya ada satu jalan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jalan yang membuat kita bisa mencapai kekekalan. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Dalam arti kita harus siap dengan kondisi pandemi COVID-19. Semua tertutup, semua terbatas, tetapi kita diajarkan untuk siap sedia, berani menghadapi. Nah, yang lain, nyatakanlah apa yang salah. Kalau ada yang salah, kita harus berani untuk menegur, menasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Banyak kali kita tidak disuruh menegur orang-orang di luar, saudara, tapi kadang di dalam keluarga kita sendiri. Sehari-hari kemarin sibuk di rumah, mungkin sepi, nggak ada orang. Tapi hari-hari ini ketika WFH, keluarga malah lebih sering berkumpul di rumah, dan akan banyak hal yang terjadi. Nah, di sini pengajaran itu dimulai, ditegur. Kalau ada yang salah ya ditegur, nyatakan apa yang salah. Oh, kamu tuh seharusnya nggak boleh gini. Oh, kamu tuh harusnya seperti ini, gitu saudara. Jadi inilah satu pesan di balik corona. Ada sesuatu yang indah yang Tuhan sedang kerjakan. Tuhan sudah membukakan semua. Firman Tuhan sekarang sudah dibukakan. Roh Kudus sudah dicurahkan. Bagaimana respon kita? Tergantung saudara dan saya. Apakah kita mau merespon dan bekerja sama dengan Tuhan? Melalui kondisi yang diizinkan terjadi seperti ini, justru inilah waktu-waktu yang sangat indah untuk kita bekerja sama dengan Tuhan, membangun bait Allah, hidup kita sendiri, hidup keluarga kita, hidup komunitas kita, dan kita bagikan ke orang-orang yang di luar. Puji Tuhan, saya berharap kita semua menjadi semakin kuat setelah pandemi ini berlalu. Kita, anak-anak Tuhan, akan muncul sebagai pribadi-pribadi yang lebih kuat, lebih solid, lebih mempunyai daya tahan, dan lebih teruji lagi untuk menyambut hari-hari ke depan yang kita juga tidak tahu ada apa. Puji Tuhan saudara, itu yang bisa saya bagikan. Stay at home, dan Tuhan Yesus memberkati.